Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Seperti yang kalian tahu, perusahaan dagang adalah perusahaan atau usaha seseorang ataupun suatu badan yang kegiatannya adalah menjual barang dagang. Artinya barangnya itu dapat dilihat. Contohnya adalah menjual sembako seperti Alfamart, warung-warung, jual toko obat, itu termasuk perusahaan dagang. Nah, apabila kita menjual barang, artinya ada beberapa transaksi tuh. Contohnya adalah pembelian barang dagang. Jadi ada beberapa transaksi atau kejadian ekonomi yang berhubungan dengan finansial dari perusahaan dagang. Yang pertama adalah pembelian barang dagang. Jadi hari ini Ibu akan membahas tentang pembelian barang dagang atau purchase. Purchase adalah aktivitas memperoleh barang dagang untuk dijual kembali. Jadi misalnya kita membeli beras untuk dijual kembali, itu adalah termasuk dalam transaksi pembelian. Nah, pembeliannya itu bisa tunai ataupun secara kredit. Kalau tunai itu langsung dibayar, kalau kredit itu bisa ditangguhkan pembayarannya. Dalam pembelian barang dagang ada dua hal yang harus diperhatikan oleh produsen. Yang pertama adalah syarat pembayaran, yang kedua adalah syarat penyerahan barang. Kalau syarat pembayaran itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Biasanya ditentukan oleh penjual. Maksudnya biar pembayaran itu dapat segera dilakukan. Ada 4 syarat pembayaran, ada N/30, 3/10 N/30, 3/7 1/14 N/30, dan IOM atau end of month. Nah, N/30 ini maksudnya adalah jatuh tempo kita membayar barang yang kita beli. N/30. Jadi maksudnya adalah jatuh temponya selambat-lambatnya adalah 30 hari. Jadi misalnya kita membeli barang pada tanggal 1 Januari, paling tidak dilakukan tanggal 30 hari setelah pembelian barang itu, dan tanpa ada diskon. Misalnya tanggal 1 berarti paling lambat 30 hari setelah tanggal 1, tanggal 31 Januari harus dibayarkan, dan tanpa ada diskon penjualan. Nah, yang kedua adalah 3/10 N/30. Kalau N/30 itu adalah jatuh temponya. Kalau 3/10 ini berhubungan dengan diskon. 3-nya itu 3% diskonnya atau potongannya, dan 10 itu adalah 10 hari setelah pembelian. Jadi misalnya kita membeli tanggal 1, tanggal 11 itu kita sudah masih mendapatkan diskon 3% dari pembelian barang dagang tersebut. Oke. Nah, yang ketiga itu ada 3/7 1/14 N/30. Kalau N/30 nya udah tahu ya jatuh temponya, paling lambat 30 hari setelah pembelian. Kalau 3/7 itu diskonnya, 1/14 itu adalah diskonnya. Sama seperti 3/10, 3 itu 3% diskonnya, 7 itu adalah 7 hari setelah pembelian. 1/14 itu maksudnya 1% diskonnya. 14 hari itu adalah tidak lebih dari 14 hari setelah pembelian barang dagang, dapat diskon 1%. Seperti itu. Nah, IOM end of month itu adalah persyaratan pembayaran apabila pembayaran dilakukan pada akhir bulan. Jadi ini sama dengan jatuh tempo, tapi jatuh temponya maksudnya adalah paling lambat dibayar pada akhir bulan.